Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Leli dan sekarang waktunya pembelajaran daring mapel fisika. Pada bab pertama, mapel fisika berbicara tentang materi pengukuran. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal definisi pengukuran, pengertian pengukuran, kemudian ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, untuk mengingatkan kembali, ada alat yang digunakan untuk mengukur besaran. Nah, besaran kan ada dua, besaran pokok dan besaran pokok. Kita mengenal panjang, alat ukurnya mistar, kemudian massa, alat ukurnya neraca, waktu, stopwatch, suhu dengan menggunakan termometer, mencari kuat arus listrik menggunakan alat ukur ampere meter, dan untuk mencari intensitas cahaya menggunakan light meter. Ini merupakan gambar mistar, juga bisa menggunakan jangka sorong. Jangka sorong dan mikrometer skrup itu digunakan untuk mencari ketebalan benda. Diameter benda itu menggunakan 2. Nah, bagaimana dengan mengukur massa? Massa atau kalian biasa bilang berat badan. Berat itu menggunakan alat ukur yang namanya neraca atau timbangan. Untuk mengukur waktu, untuk mengukur suhu, termometer. Nah, ini bentuk ampere meter yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Selain besaran pokok, ada juga alat ukur untuk mengukur besaran turunan. Salah satunya yaitu untuk mengetahui kecepatan sepeda motor, kita menggunakan speedometer. Mengukur besarnya gaya, ini terutama gaya berat ya. Jadi ini dinamometer yang biasa dipakai di Pak Tani mengukur gabahnya ya. Selanjutnya ada hygrometer untuk mengukur kelembapan udara. Hygro itu dari kata-kata hygro, lembab ya. Selanjutnya ada ohmmeter dan voltmeter yang digunakan untuk mencari hambatan listrik. Sedangkan voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Selanjutnya ada barometer untuk mengukur tekanan udara luar. Ada hidro itu berasal dari kata air, jadi hidrometer digunakan untuk mengukur berat jenis larutan. Ada lagi nanometer yang digunakan untuk mengukur tekanan udara di dalam ruangan, tekanan udara tertutup. Dan ada kalorimeter untuk mengukur besarnya kalor jenis zat. Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya setelah kalian tahu pengertian pengukuran, kemudian alat ukur. Selanjutnya adalah kesalahan dalam pengukuran. Jika kalian melakukan pengukuran, bisa jadi kalian itu melakukan kesalahan. Tidak selalu sama. Orang satu dengan orang yang lain mengukur satu benda yang sama, itu kadang-kadang terjadi kesalahan. Jadi memiliki suatu derajat ketidakpastian. Ada dua jenis kesalahan yang bisa kita pelajari, yaitu kesalahan sistematis dan acak. Yang pertama, kesalahan sistematis adalah kesalahan yang sebabnya itu dapat diidentifikasi, menghasilkan bacaannya yang diambil menjadi salah dalam satu arah. Sumber-sumber kesalahannya bisa jadi karena alat. Jadi alatnya itu tidak sama, jadi penggaris satu dengan penggaris yang lain itu kadang-kadang tidak sama ukurannya. Ada lagi kesalahan pengamat.
kesalahan pengamatan. Jadi pengamatan yang benar itu harus tegak lurus dengan alat ukur melihatnya, dan kadang-kadang kamu itu melihatnya dari samping kiri atau dari samping kanan. Itu membuat sebuah kesalahan, salah satunya yang dinamakan kesalahan pengamatan. Bisa jadi karena lingkungan, ada angin jadi goyang atau bagaimana, dan yang terakhir ada kesalahan teoritis. Itu sumber-sumber kesalahannya ada 4. Selanjutnya kesalahan acak. Kesalahan acak itu menghasilkan hamburan data di sekitar nilai rata-rata. Hal ini membuat datanya tidak sama, jadi sumbernya itu tidak dapat diidentifikasi. Makanya dinamakan kesalahan acak. Nah, sudah. Untuk materi selanjutnya mengenai angka penting akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Hari ini kalian sudah menambah pengetahuan baru tentang alat ukur pada besaran turunan dan kesalahan yang bisa terjadi dalam pengukuran. Demikian pembelajaran daring fisika hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.